Pemirsa, Kepolisian Resort Padang menangkap sejumlah pelaku pencabulan terhadap 2 anak di bawah umur. Yang mengejutkan, pelaku masih keluarga kandung korban. Tim Klewang dari Satuan Reserse Kriminal Polres Padang meringkus pelaku pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Yang mengejutkan adalah pelaku pencabulan dan pemerkosaan dilakukan oleh sejumlah anggota keluarga kandung, yaitu kakek, paman, sepupu, 2 kakak kandungnya, serta seorang tetangga. Kedua korban masih berusia 7 dan 5 tahun. Kasus ini terkuak setelah korban memberanikan diri bercerita ke tetangga dan ketua RT yang kemudian diteruskan ke pihak yang berwajib. Kami dari Satreskrim Polres Padang telah mengamankan 6 orang laki-laki yang diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul, yang mana para pelaku ini merupakan kakek, paman, kemudian ada juga abang, kemudian juga ada adik dari korban, kemudian juga ada tetangga dari korban. Pelaku kita amankan di berbagai macam tempat di Kota Padang, ada yang di pasar, ada yang di rumahnya. Warga yang marah dengan kasus pencabulan ini kemudian mengepung rumah pelaku untuk membawa mereka ke aparat yang berwajib. Saat ini Kepolisian Resor Kota Padang sedang mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi, kemudian juga mengambil visum terhadap korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Wahyudi Agus, TV One mengabarkan. Sungguh tega, pemirsa, satu keluarga, kakek, paman, sepupu, 2 kakak kandung, serta 1 tetangga melakukan pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak usia 7 dan 5 tahun yang tak lain adalah keluarga mereka sendiri. Bersama kami Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Riko Fernanda, saat ini akan berbincang mengenai hal ini. Selamat sore, Pak Kasat. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Kasat, seperti apa awal mula pihak kepolisian ini mengetahui kasus ini, Pak Kasat? Ya, kejadian ini berawal ketika adanya laporan dari warga yang datang ke Polresta Padang, yang mana warga ini bersama-sama dengan Pak RT melaporkan bahwa telah terjadi peristiwa atau adanya anak ini melaporkan perbuatan cabul terhadap dirinya. Kemudian berdasarkan laporan tersebut, kami langsung melakukan pemeriksaan untuk mengambil visum terhadap kedua anak tersebut, dan ternyata hasilnya memang ada luka robek terhadap kelamin anak tersebut. Total ada berapa tersangka yang kemudian saat ini sudah diamankan? Apakah memang sudah keseluruhan atau dari pihak kepolisian ini masih ada pencarian terhadap orang lain yang diduga sebagai tersangka? Untuk saat sekarang sudah 5 yang kita amankan, namun ada 2 lagi, Mbak, yang masih kita cari lagi. Yang kita amankan ini terdiri dari kakek, kemudian pamannya, kemudian abang, kemudian abangnya juga 1 lagi, kemudian sepupu dari korban ini. Kemudian juga yang masih buron adalah teman dari pamannya ini ikut serta juga ketika pamannya membawa temannya, ternyata dia ikut mencabuli anak ini, kemudian tetangganya, salah seorang tetangganya, Pak. Pak Kasat, ini sebenarnya orang tua dari korban, kedua korban ini di mana? Apakah ada di lokasi kah? Karena memang ini terjadi bersamaan begitu. Mengapa keluarga korban sendiri ini bisa melakukan hal seperti yang sudah terjadi? Untuk orang tuanya, ibunya masih ada, namun untuk bapaknya dia tidak satu rumah lagi. Jadi ibunya yang ada sekarang, Mbak, sama mereka. Kemudian ibunya tidak mau untuk melaporkan karena ini berkaitan juga dengan keluarganya semua. Jadi makanya yang melaporkan adalah Pak RT, kemudian tetangga-tetangga dari sekitar rumah korban ini. Adakah keterangan khusus, Pak, yang kemudian ini juga diberikan oleh orang tua dari sang anak, dalam hal ini adalah ibunya? Dalam hal ini ibunya tidak bersedia untuk saat sekarang memberikan keterangan karena ibunya tidak menginginkan laporan ini karena berkaitan juga dengan orang tua dari ibu ini, kemudian saudaranya, kemudian anaknya juga. Pak Kasat tadi sudah mengatakan bahwa ada 2 orang yang saat ini masih dicari begitu. Apakah pihak kepolisian ini sudah mulai mengidentifikasi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat kedua tersangka tersebut, Pak?
Kami sudah mengidentifikasi untuk kedua orang ini, Mbak. Mungkin kalau tidak ada halangan segera kita akan melakukan penangkapan. Kepada korban, Pak Kasat, seperti apa pendampingan yang saat ini tengah dilakukan? Untuk korban saat sekarang mengalami trauma berat, jadi kami berkoordinasi juga dengan Dinas Sosial dan juga berkoordinasi juga dengan Bapas untuk pemulihan atau trauma healing terhadap kedua anak ini yang sebagai korban. Kemudian kami titipkan juga anak ini di Dinas Sosial, Mbak, untuk pemulihan aspek psikologis, Mbak. Kepada 5 tersangka atau nantinya akan menjadi total 7 tersangka ini, Pak Kasat, pasal apa yang disangkakan? Kami menerapkan pasal 76, 82, 81 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Mbak. Baik, terima kasih Kompol Riko Fernanda, Kasat Reskrim Polresta Padang telah meluangkan waktunya untuk berbincang di Ragam Perkara TV One.